Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R-Level BQ Jaksono. Saya berasal dari jurusan Psikologi Universitas Paramadina. Saya berasal dari kelompok yang membahas tentang gangguan atensi dan hiperaktif atau biasa juga disebut dengan ADHD. Tujuan saya di sini adalah ingin memberikan video psikoedukasi yang berkaitan dengan gangguan atensi dan hiperaktif atau biasa juga disebut dengan ADHD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi siswa-siswa sekalian. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang cara membuat pesawat terbang. Nah, kalian perhatikan Bapak ya. Langkah berikutnya yang Pak Guru buat adalah disuruh dilipat seperti ini, kemudian dilipat lagi. Wah, seru sih cara buat pesawat dari Pak Guru. Tapi kok kayaknya bikin tamnya lebih seru kali ya. Bikin tamnya aja deh ya, bikin tamnya aja. Wah, kerennya pesawat terbang yang dibuat sama Budi. Pesawatnya bisa terbang tinggi banget tuh. Nah, berikutnya ayo yuk Anto, coba presentasiin, coba terbangkan pesawat yang telah kamu buat. Nah, sudah lihat video barusan kan? Jadi terkadang tuh hal-hal yang ada di video sering terjadi gitu kepada anak-anak, seperti misal sulit berkonsentrasi, di mana di awal kita bisa melihat bahwa ketika Pak Guru menjelaskan tentang sesuatu hal, awalnya anak-anak itu bisa terfokuskan pandangannya pada Pak Guru, tetapi setelah beberapa saat perhatian anak-anak menjadi teralihkan ke hal lain yang menurut dia menarik. Nah, ataupun juga ketika Pak Guru menjelaskan, anak-anak asik bermain dengan hal yang menurutnya menarik atau bisa disebut juga dengan hiperaktif. Nah, tapi apakah hal itu berkaitan dengan ADHD? Bisa jadi. Tapi kalau kita membahas tentang ADHD, sebenarnya apa sih ADHD? Apa itu definisi dari ADHD? Jadi ADHD merupakan sebuah gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Itu berdasarkan Mangunsong tahun 2011. Sementara menurut DSM-5 tahun 2014, ADHD merupakan gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan perilaku anak yang berlebihan dan tidak lazim, yang ditandai dengan gangguan pemusatan perhatian dan gangguan konsentrasi atau inattention, berbuat dan berbicara tanpa memikirkan akibatnya atau impulsif, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan umurnya. ADHD sendiri merupakan suatu kondisi yang pernah dikenal sebagai attention deficit disorder atau sulit memusatkan perhatian, minimal brain damage atau kerusakan kecil pada otak, hiperkinesis, terlalu banyak bergerak atau aktif, dan hiperaktif atau hiperaktivitas. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari terjadinya ADHD? Sayangnya, sampai saat ini belum diketahui dengan pasti nih apa sih penyebab dari ADHD. Tetapi banyak peneliti mencurigai bahwa yang menyebabkan ADHD adalah faktor genetik dan biologis. Nah, selain itu faktor lingkungan juga memiliki pengaruh. Nah, lalu bagaimana sih kita mengetahui apakah seseorang terkena ADHD atau tidak? Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri, penyebab, dan gejala dari seorang yang terkena ADHD, yaitu seperti sulit memusatkan perhatian,
hiperaktif, serta impulsif atau bertindak semaunya sendiri. Ciri-ciri pertama, di mana anak sulit untuk dapat memusatkan perhatiannya. Nah, anak dengan ADHD ini biasanya sangat sulit dalam memusatkan perhatian dan mempertahankan perhatian dia pada sesuatu hal. Nah, mereka nih awalnya biasanya bisa fokus gitu pada suatu hal, tetapi setelah beberapa saat biasanya mereka akan terdistract atau perhatiannya teralihkan pada sesuatu yang menurut mereka menarik gitu. Seperti misalnya ketika guru sedang menjelaskan sesuatu, guru sedang menjelaskan bagaimana cara membuat pesawat dari kertas gitu. Awalnya nih anak memperhatikannya, tapi kemudian anak itu berpikir hal lain gitu, tentang misalnya bagaimana cara membuat Tamiya atau hal lainnya. Jadi pada akhirnya perhatiannya akan tergantikan dengan hal lain. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu hiperaktif. Nah, mereka ini akan sangat aktif bergerak kesana kemari. Biasanya mereka itu tidak bisa diam dan akan selalu aktif. Jadi mereka juga mudah gelisah atau bosan pada sesuatu hal. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah impulsif atau bertindak semaunya sendiri. Jadi mereka nih punya masalah dalam mengontrol perilaku mereka, sehingga mereka akan bertindak dengan semaunya sendiri. Mereka nih biasanya sering melakukan sesuatu terlebih dahulu tanpa berpikir tentang dampaknya, tentang apakah hal ini boleh dilakukan atau tidak gitu. Seperti misalnya nih anak yang ADHD nih akan tiba-tiba memukul temannya gitu, padahal ini temannya nggak melakukan sesuatu hal gitu, tapi anak ADHD ini memukul temannya tanpa alasan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Walaupun nih anak memiliki 3 ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, itu belum tentu mereka menderita ADHD. Karena yang perlu diperhatikan adalah suatu hal yang normal gitu. Jika seorang anak itu sulit dalam memperhatikan sesuatu ataupun mereka bertindak impulsif. Hanya saja pada anak ADHD ini biasanya perilaku ini muncul lebih parah sehingga mempengaruhi berbagai hal gitu, seperti bagaimana prestasi belajar mereka di sekolah, atau bagaimana interaksi sosial mereka dengan teman-temannya, ataupun hal-hal yang lainnya. Hal yang paling penting adalah jangan mendiagnosis sendiri tentang apakah orang terkena ADHD atau tidak. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk dapat mengidentifikasi ataupun mendiagnosis dari seorang yang terkena ADHD? Nah, jadi menurut Hallahan, Kaufman, dan Pullen, dalam Mangunson terdapat 4 komponen untuk identifikasi tentang ADHD. Komponen yang pertama yaitu pemeriksaan medis, di mana pemeriksaan medis ini bertujuan untuk dapat memeriksa terkait kondisi dari tumor otak, kelenjar tiroid, ataupun gangguan kejang sebagai penyebab inatensi atau hiperaktivitas. Kemudian komponen yang kedua yaitu dilakukanlah wawancara klinis. Nah, wawancara ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi mengenai karakteristik fisik dari psikologis anak, dinamika keluarga, dan interaksinya dengan teman sebayanya. Hanya saja yang perlu diperhatikan nih, dalam wawancara ini, individu yang memiliki ADHD dapat menunjukkan kenormalannya pada situasi yang terstruktur ketika diwawancarai. Kemudian yang ketiga yaitu rating scales orang tua dan guru. Nah, rating scales ini diisi oleh guru, orang tua, dan dalam beberapa kasus anaknya itu sendiri yang mengisi juga. Kemudian yang terakhir adalah observasi tingkah laku, yang mana ini dilakukan oleh ahli klinis.
Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara untuk dapat menangani orang yang menderita ADHD? Nah, kurang lebih itu kombinasi obat-obatan dan psikoterapi merupakan langkah yang paling efektif nih dalam menangani anak yang menderita ADHD. Selain itu nih, orang tua, guru, ataupun pihak lain yang mendampingi anak penderita ADHD tentu harus diberikan pengetahuan lebih gitu, bagaimana sih cara mendampingi anak yang menderita ADHD. Nah, penanganan ADHD ini sendiri tentunya membutuhkan kesiapan dan komitmen nih untuk dapat menangani hal ini, karena tentunya hal ini memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, semangat. Sekian video psikoedukasi dari kelompok kami yang membahas tentang gangguan atensi dan hiperaktif atau ADHD. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.